Selamat malam pemirsa, menyaksikan presisi update bersama saya Bribda Faisal Ridho. Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Selasa siang menerima audiensi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil di STKP 3 Lemdikat Polri, Jakarta Selatan. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya komisi untuk membuka ruang aspirasi publik dalam perumusan reformasi Polri. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asyidki, menjelaskan bahwa audiensi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat permohonan sejumlah organisasi termasuk DEVA 98. Turut hadir organisasi kemanusiaan seperti ELSAM, HRWG, Imparsial, NEVA 98, Sentra Inisiatif, dan lainnya untuk menyampaikan masukan terkait arah reformasi Polri. Menurut Jimli Asyidki, masukan yang disampaikan para aktivis HAM dinilai relevan dan konstruktif. Seluruh catatan akan dikomplikasi secara tertulis untuk kemudian dipilah dan dikaji dalam proses perumusan kebijakan. Percepatan reformasi polisi, dari pengalaman mereka itu, masukannya bagus-bagus. Ya, kami apresiasi dan bahkan kita minta mereka lebih mendalami masukan tertulis. Tadi sudah tertulis, cuma masih umum. 1 bulan ini kita harapkan lebih detail sambil menawarkan usul solusi. Masing-masing organisasi kemanusiaan memiliki fokus masing-masing. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Dr. Al-Araf menyampaikan pentingnya menghapus praktik militeristik di tubuh Polri serta melakukan perbaikan sistem rekrutmen, pendidikan, dan meritokrasi. Hal serupa juga diungkapkan Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra. Tadi kami sampaikan terkait dengan reformasi kepolisian harus menjadi hasil kajian objektif bagi tim reformasi kepolisian atau tim percepatan reformasi kepolisian ini terkait dengan kondisi objektif kepolisian hari ini di mata publik. Meski banyak agenda yang perlu diperbaiki, tadi ada banyak hal yang perlu sudah disampaikan oleh masyarakat sipil, tetapi setidaknya itu bisa memulai dari hal-hal yang sifatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Tadi kami mengidentifikasi setidaknya ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan problem kekerasan atau penyiksaan. Kedua yaitu terkait dengan problem pungli. Yang ketiga itu terkait dengan problem akuntabilitas dan juga pengawasan. Ini jika publik kemudian menemukan pelanggaran, kemudian melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, itu penindakannya tidak jelas. Nah, ini 3 hal ini yang kami rasa menjadi suatu hal yang dekat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan reformasi kepolisian. Ketua Umum NEVA 98 Dodi Ilham dalam kesempatan yang sama menilai masih terjadi stagnasi dalam sejumlah sistem internal Polri, mulai dari rekrutmen mutasi hingga penempatan personel. Ia menegaskan pentingnya Polri kembali ke falsafah Polmas sebagai pondasi reformasi. Kita melihat ada hal yang memang terjadi stagnasi, khususnya itu dalam beberapa sistem ya. Sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem mutasi, sistem punish and reward. Ini semuanya faktanya pada berantakan, sehingga dia jadi cacat produksi. Nah, dalam hal ini kita menyikapi dari sisi kultural, reformasi kultural. Bagaimana Polri itu kembali kepada jati dirinya. Ada Perkap nomor 7 tahun 2008 itu tentang falsafah berpolmas atau community policing. Itu sudah dibuat oleh Polri sampai diperbaharui pada Perpol nomor 1 tahun 2021. Nggak ada metode lain kalau tidak Polri itu dimulai dari community policing, falsafah berpolmas. Apapun metodenya kalau nggak berdasarkan ini, falsafah berpolmas, nggak akan terjadi reformasi total untuk Polri. Isu-isu mendesak seperti kekerasan,
pungli, dan tidak kejelasan mekanisme penindaklanjutan turut diidentifikasi dalam pertemuan ini. Ketua Badan Pengurus Elsam Sandrayati Moniaga menekankan pentingnya gender mainstreaming serta pembaruan digital dalam kerja-kerja kepolisian. Masukan dari para aktivis diharapkan menjadi landasan strategis dalam merumuskan kebijakan reformasi Polri yang lebih humanis, profesional, dan berorientasi hak asasi manusia. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Sekian presisi update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.